Halo semuanya, kali ini kita akan melanjutkan materi tutorial praktikum sistem digital yang kedua. Langsung kita mulai ya. Di sini ada flip-flop. Flip-flop adalah rangkaian digital yang digunakan untuk menyimpan satu bit secara semi-permanen sampai ada suatu perintah untuk menghapus atau mengganti isi dari bit yang disimpan. Prinsip dasar dari flip-flop adalah suatu komponen elektronika dasar seperti transistor, resistor, dan dioda yang dirangkai menjadi suatu gerbang logika yang dapat bekerja secara sekuensial. Nah, berdasarkan cara penyimpanannya, flip-flop dapat digolongkan menjadi yang pertama, ada RS flip-flop, lalu ada JK flip-flop, ada D flip-flop, ada T flip-flop, dan terakhir ada master slave flip-flop. Yang pertama kita bahas adalah RS flip-flop. Flip-flop RS atau SR, set reset, merupakan dasar dari flip-flop jenis lain. Flip-flop ini mempunyai dua masukan. Satu disebut S atau set yang dipakai untuk menyetel atau membuat keluaran flip-flop berkeadaan satu. Dan yang lain disebut R atau reset yang dipakai untuk mereset atau membuat keluaran berkeadaan 0. Flip-flop RS dapat dibentuk dari dua gerbang NOR atau dua gerbang NAND. Nah, ini contoh dari rangkaian yang menggunakan gerbang NAND. Bisa dilihat ya. Ini untuk truth table-nya. Oke. Selanjutnya ini untuk rangkaian gerbang NOR. Nah, yang ini truth table dari gerbang NOR ya. Nah, di tiap truth table ada tulisan keterangan. Maksudnya apa keterangan? Nanti dapat dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, untuk rangkaian NAND dan NOR nanti akan ada di praktikum. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kita coba di praktikum langsung menggunakan aplikasi Sealing. Jadi ini hanya untuk perkenalan saja. Lanjut. Nah, untuk flip-flop yang lain dapat dijadikan tugas. Jadi untuk JK, ada D flip-flop, ada T flip-flop, dan ada master slave flip-flop. Itu dimohon untuk dijadikan tugas untuk nilai tambah kalian. Oke, lanjut. Kondisi-kondisi yang ada pada flip-flop. Pertama ada set, terjadi apabila output key sama dengan 1 dan key aksen sama dengan 0. Kondisi ini terjadi pada RS, D, dan JK flip-flop. Selanjutnya ada reset, terjadi apabila output key sama dengan 0, key aksen sama dengan 1. Kondisi ini terjadi pada RS, D, dan JK flip-flop saja. Selanjutnya ada memori, terjadi apabila output key dan key aksen sama dengan output sebelumnya. Kondisi terjadi pada RS flip-flop. Lalu ada terlarang, terjadi apabila output key sama dengan 1 dan key aksen sama dengan 1. Kondisi terjadi pada RS dan D flip-flop. Lalu ada toggle, terjadi apabila output berlawanan dengan output sebelumnya. Kondisi ini terjadi pada JK flip-flop. Dan yang terakhir ada NC, no change, terjadi apabila output sama dengan output sebelumnya. Nah, ini sama seperti memori tadi. Bedanya, kalau di memori, itu kondisi terjadi hanya pada di RS flip-flop. Sedangkan no change terjadi pada JK flip-flop. Selanjutnya ada counter. Counter adalah rangkaian logika yang dapat menghitung banyaknya detak pulsa dalam waktu yang tersedia. Counter merupakan rangkaian pengurut karena membutuhkan karakteristik memori dan yang memegang peranan adalah clock. Counter merupakan rangkaian sekuensial yang dirancang menggunakan rangkaian flip-flop. Nah, counter berdasarkan clocknya dibagi menjadi dua. Yang pertama kita bahas adalah asynchronous counter. Ciri-cirinya adalah clock tidak serempak, datanya urut, dan prosesnya lambat. Ada contoh, rancanglah sebuah rangkaian asinkronus mod 7. Oke,
Di sini udah truth table-nya, mau 7. Di display kita isi 0 sampai 6. Lalu ada CBA untuk inputannya. Bisa kita isi dengan nilai biner dari angka yang ada di display. 0 berarti 000, 1 001, dan seterusnya sampai 6110. Oke, lanjut. Nah, pada mode 7, output dari A harus diberi inverter agar ketika counter sampai pada biner 110, rangkaian akan mereset ulang ke nilai awal pada CBA, yaitu 000. Untuk mereset ke awal, maka digunakan gerbang NAND pada rangkaiannya. Oke, di sini kita lihat di display 6 dengan nilai CBA-nya 110. Nah, bagaimana cara dia dapat merubah kembali nilainya ke awal ke 000? Pertama, nilai dari A 0 itu diubah menjadi angka 1. Gimana caranya? Diberi inverter. Kenapa diubah ke angka 1? Biar nilai CBA semuanya 1 dan dapat kita ubah menjadi 0 menggunakan gerbang unik. Nah, gerbang unik yang kita pakai adalah gerbang NAND. Apa itu gerbang unik? Di slide selanjutnya akan ada jelasannya. Nah, gerbang unik seperti ini. Ada AND, OR, NAND, dan NOR. Maksudnya gerbang unik apa? Contoh, kita lihat di gerbang gerbang AND. Di gerbang AND hanya ada satu output yang berbeda, yaitu outputnya 1. Yang lainnya memiliki output 0. Kita lihat lagi gerbang OR. Dia hanya memiliki satu output yang berbeda, yaitu 0. Sisanya outputnya 1. Nah, 0 pada OR itu yang membuat dia unik. Makanya disebut gerbang unik. Oke, lanjut. Nah, ini untuk gambar rangkaiannya. Selanjutnya yang kedua ada synchronous counter. Ciri-cirinya clock serempak, datanya tidak urut, dan prosesnya cepat. Oke. Nah, di synchronous counter ini ada namanya tabel eksitasi. Seperti ini tabelnya ya. Ini tabel yang digunakan untuk membuat rangkaian si synchronous counternya. Nah, contoh, rancanglah rangkaian mengcounter 0, 1, 2, 5, 7. Oke, pertama kita isi dulu display 0, 1, 2, 5, 7. Lalu ada CBA sebagai inputnya. Kenapa ada CBA? Kenapa nggak BA aja atau di CBA? Untuk menentukan inputnya, kita bisa lihat di angka paling besar yang ada. Di situ ada angka 7 yang memiliki biner 3 bit, yaitu 111. Sehingga tabel yang kita gunakan ada CBA 111. Kalau angka terbesar 8, berarti kita menggunakan DCBA karena 8 binernya adalah 1000. Dia memiliki 4 bit. Oke. Untuk CBA berarti kita isi dengan nilai biner dari angka di displaynya 0000, 1001, dan seterusnya sampai 7111. Oke. Nah, di sebelahnya ada JCKC, JBKB, dan JAKA. Bagaimana cara ngisinya? Oke. Pertama kita lihat si JCKC. JCKC itu satu kesatuan. Kenapa? Kita lihat di tabel eksitasinya. Kembali dulu ya. Nah, di situ ada JK. Jadi untuk mengisi JCKC, JBKB, dan JAKA, kita lihat dari tabel eksitasinya. Gimana cara lihatnya? Untuk isi JCKC, kita lihat ke C-nya. Kita lihat ke bawah ya, urut ke bawah. Jadi melihatnya 00, 0, 1, 1. Cara bacanya, pertama kita lihat dua angka paling atas, 00. Untuk 00, di tabel eksitasi, dia JK-nya adalah 0x. Maka di JCKC, kita isi
0x. Oke. Terus kita ke bawah lagi. Sekarang di baris 2 dan baris 3 di kolom C. 00 lagi kan? Karena 00 lagi, berarti di JCKC kita isi 0x lagi. Ke bawah lagi, sekarang ada 01. 01, kita lihat tabel eksitasi, dia ada 1x. Berarti kita isi di JCKC, selanjutnya adalah 1x. Ke bawah lagi ada 11. 11, tabel eksitasi adalah x0. Berarti di JCKC kita isi x0. Nah, bagaimana kalau udah sampai bawah? Nah, yang bawah kita sambungan ke yang paling atas. Jadinya 10. 10 kita lihat nilainya x1. Berarti di JCKC yang paling bawah kita isi x1. Dan begitu selanjutnya untuk JBKB dan JAKA. Nah, setelah tabel semuanya keisi seperti contoh yang ada di video, kita masuk ke key map. Sini ada JC, ada KC, JB, KA, dan KB atau JA. Kenapa KB atau JA dijadikan satu tabel? Karena dia memiliki nilai yang sama di kolomnya. Jadi jika di tiap kolom memiliki nilai yang sama, itu dapat dijadikan satu tabel. Oke. Nah, untuk pengisian key map-nya, kalian hanya perlu mengisi angka 0 dan 1 saja. Jika angka 0 atau 1-nya sudah terisi di tiap key map-nya, sisanya tinggal kita isi dengan tanda X atau don't care. X atau don't care bernilai 1 atau 0. Sehingga nilainya bisa kita ubah sesuai dengan keadaan. Misalkan kita lihat sih KB atau JA. Dia hanya ada X dan 1. Berarti X itu kita bisa anggap satu semua ya. Jadi satu tabel isinya satu semua yang dapat menjadikan KB dan JA menjadi VCC. Bagaimana kalau dalam satu tabel itu hanya ada nilai X dan 0? Berarti X itu kita bisa anggap sebagai 0 semua, dan dalam satu tabel itu yang nilainya 0 semua itu akan menjadi sebuah ground. Oke. Nah, ini setelah disederhanakan, karena X bisa kita anggap satu, jadi dapat disederhanakan seperti itu. Dan di pojok kanan bawah itu adalah hasil penyederhanaannya. Ini untuk gambar rangkaiannya. Nah, untuk register dan cara penggunaan sealing ISE 14.5 dapat dibaca di modul penunjang praktikum. Nah, terima kasih ya untuk yang sudah mendengarkan sampai habis. Terus ada note, tolong kerjakan tugas yang sudah diberikan untuk nilai tambah kalian. Dikumpulkan terakhir tanggal 3 April 2020, yaitu minggu depan. Oke, jika ada materi yang masih kurang paham atau kurang jelas, dapat ditanyakan ke PJ Shift kalian masing-masing, ataupun teman kalian yang mungkin sudah lebih paham. Oke, cukup sekian dan terima kasih.